Kalau dari pengalaman Komnas sampai sejauh ini, polisi cukup kooperatif dan terbuka memberikan akses informasi dan kemudian beberapa kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh Komnas HAM. Karena ini kan bukan kali pertama kerjasama antara Komnas HAM dengan kepolisian. Penyidik masih melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya, keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik. Termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Ini kan yang kalau saya tangkap dari narasi yang dikemukakan oleh Polda Metro Jaya adalah pembelaan diri atas serangan kelompok bersenjata. Jadi saya kira ini bagian juga yang harus diobjektifikasi kebenarannya, karena pertanyaan lanjutannya juga dari mana anggota-anggota FPI ini memiliki senjata api, dan itu isu serius ya, isu serius. Dan ketika yang dihadapi adalah kelompok bersenjata, di luar soal perdebatannya senjata dari mana itu ya, maka pada batas-batas tertentu ya, berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2009 tadi, konsekuensi tindakan kepolisian ya, tindakan polisional itu yang memungkinkan kemudian penggunaan senjata api. Sekalipun sekali lagi tetap ada tembakan peringatan, tembakan untuk melumpuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan dilaksanakan gelar perkara. Mudah-mudahan sore ini selesai nanti gelar perkara akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ya. Iya, semuanya. Apa hasil dari gelar perkara nanti akan saya sampaikan ke teman-teman media. Memungkinkan peringan ya, atau juga pembenaran ya apa yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Nah, itu satu hal. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa kalau memang fakta senjata itu benar adanya, narasi bahwa orang ini adalah martir dan syahid itu harus dihindari. Dan ini saya kira provokasi yang tidak perlu, ya, bahwa mereka adalah warga negara yang menggunakan senjata api secara ilegal ya. Bantah Senpi, Laskar FPI cuma bawa HP dan alat sholat selama kawal Rizik. Tim pengacara Laskar FPI menyangkal jika soal senjata api yang dipakai Suci Hadafi Putra saat mengawal Habib Rizik Syihab. Hadafi merupakan satu dari 6 Laskar FPI yang tewas dalam bentrokan berdarah dengan polisi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan melalui surat permohonan dari pihak keluarga Qaddafi yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Ahmad Suhel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 1 Januari 2021. Dalam surat permohonan, tim kuasa hukum menyatakan jika Hadafi merupakan laskar khusus yang bertugas mengawal keluarga Rizik Syihab. Pengawalan itu berlangsung pada tanggal 6 hingga 7 Januari. Pengawalan itu berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Desember 2020. Tim kuasa hukum pun membeberkan aturan yang diterapkan oleh Hadafi dalam menjalankan tugas mengawal Rizik Syihab. Salah satunya tidak membawa senjata api maupun bahan peledak ketika bertugas. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, korban tunduk pada aturan dan prosedur operasi standar atau SOP yang ditetapkan oleh pengurus FPI, yang salah satunya adalah adanya larangan untuk membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan peledak dalam menjalankan tugasnya. Kata Rudi Marjono dalam surat permohonan yang dianggap dibacakan. Kata Rudi Marjono dalam surat permohonan yang dianggap dibacakan oleh Hakim Ahmad Suhel. Dalam surat permohonan itu menyebut selama hidup almarhum Hadafi tidak pernah mengikuti pelatihan maupun pendidikan yang bertentangan dengan hukum. Bahkan dia menyatakan kalau Hadafi tidak pernah mengikuti pelatihan menembak maupun menggunakan bahan peledak lainnya, serta tidak memiliki atau membawa senjata tajam atau senjata api atau bahan peledak selama hidupnya, sambungnya. Rudi mengatakan sebelum Hadafi melakukan pengawalan terhadap Rizik, tidak ada satu dokumen pun yang menyatakan kalau dia pelaku tindak pidana, sehingga tidak ada hak bagi polisi untuk menangkap Hadafi saat itu.
Korban atau pemohon tidak pernah mendapatkan dokumen dari termohon 1 atau termohon 2 yang menyatakan bahwa korban adalah tersangka dari suatu tindak pidana, sehingga oleh karenanya korban dapat dilakukan penangkapan, jelas Rudi. Sejurus dengan itu, almarhum Hadafi pada tanggal 7 Desember 2020 hanya mengetahui jika status Rizik masih sebagai saksi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga dalam hal ini Rizik belum berstatus tersangka dan tidak dilarang bepergian secara bebas. Merujuk pada hal itu, Hadafi mendapat perintah untuk mengawal Rizik yang hendak melakukan pengajian internal pada 6 Desember 2020 sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh pengurus FPI sebelum dibubarkan. Hadafi hanya diperkenankan membawa alat komunikasi dan ibadah saja. Sesuai SOP yang ditetapkan oleh pengurus Front Pembela Islam atau FPI, korban selain membawa perlengkapan pribadi, hanya membawa perlengkapan berupa alat komunikasi dan alat ibadah. Korban tidak membawa alat perlengkapan berupa senjata, baik senjata tajam maupun senjata api, tutup Rudi. Persidangan akan kembali dilanjutkan pada Selasa 2 Februari 2021 dengan agenda jawaban dari pihak termohon atas gugatan keluarga Hadafi. Rencananya sidang akan berlangsung pada pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat. Besok kita agendakan sekitar jam 9:30. Itu lebih baik, sidang selesai dan ditutup, ujar Hakim Tunggal Ahmad Suhel. Sebelumnya Hakim Tunggal Ahmad Suhel menunda jalannya sidang perdana yang berlangsung pada Senin 18 Januari 2021 lalu. Pasalnya, 3 pihak termohon tidak hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bekerja sia-sia bahkan tidak profesional adalah pilihan diksi yang mungkin pas diberikan bagi Komnas HAM yang diberi amanah untuk menyelidiki kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI 7 Desember 2021. Harapan publik begitu besar atas kerja keras, transparan, objektif, dan independen. Namun harapan itu sirna melalui realita kerja Komnas HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Pasal 89 ayat 3 butir C dalam hal pemantauan, maka Komnas HAM melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terhadap pelanggaran HAM. Ada kesalahan mendasar Komnas HAM dalam menyelidiki kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI, yaitu pertama, dari peristiwa secara dini dipantau publik diduga penembakan bahkan pembantaian yang terjadi adalah extraordinary. Dengan tuntutan keras akan pembentukan TPF independen, maka sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, seharusnya Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Fit pasal 89 ayat 2. Kemudian yang kedua, bahwa hasil penyelidikan dengan kesimpulan terjadinya pelanggaran HAM, Komnas HAM seharusnya mengumumkan kepada publik siapa yang diduga pelanggar HAM tersebut. Mengetahui penembak atau pembantai adalah hal termudah dan layak didapat oleh Komnas HAM dalam kasus ini. Dan ketiga, Komnas HAM tidak mampu menjelaskan indikasi penyiksaan, tortur, bahkan terkesan menghindar. Hal ini merupakan pelanggaran atas tanggung jawab moral kemanusiaan yang mendasar. Foto kondisi jenazah yang beredar ternyata tidak terklarifikasi baik dalam penyelidikan. Keempat, Komnas HAM keliru hanya melaporkan hasil kerja kepada Presiden, sebab pada pelaporan reguler saja dilakukan kepada DPR dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung atau pasal 93 Undang-Undang HAM. Apalagi pelaporan khusus. Komnas HAM itu bekerja bukan atas perintah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengingat kegagalan kerja Komnas HAM dalam kasus penyelidikannya, apalagi mengganggu asas dasar kemandiriannya, maka layak jika Komnas HAM dengan anggota yang kini menjabat patut untuk mendapatkan sanksi. Pemberhentian adalah konsekuensi. Pimpinan dan tim penyelidik kasus penembakan atau pembantaian bertanggung jawab atas kegagalan. Pemberhentian dari keanggotaan Komnas HAM ini sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-Undang HAM yang membuka pintu pemberhentian atas dasar mencemarkan martabat dan reputasi dan
atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM. Kesalahan sebagaimana dimaksud pasal 85 bila dilakukan secara kolektif dan sistematis, maka Komnas HAM yang semestinya menjadi pelindung dan pembela HAM justru menjadi bagian dari pengaburan dan pelanggaran HAM itu sendiri.